Yang pertama al-hujurat ini jamak dari al-hujrah, ya. Artinya adalah kamar-kamar. Yang dimaksud adalah kamar-kamar tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumah fi buyuti azwajihin zaujatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kamar-kamar tempat Rasulullah itu tinggal di rumah istri-istri beliau, ya. Jadi kenapa dibilang al-hujurat? Ada orang-orang yang suka manggil-manggil Nabi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam rumahnya, di kamar, di kediaman istrinya, teriak-teriak. Dan itu adalah salah satu perbuatan ghairu mu'addabah, perbuatan yang gak beradab kepada Rasulullah. Ya, jadi ibaratnya datang ke rumah Pak Imam, ke rumah Ustadz Faruk lah, kalau dikiaskan ke rumah Ustadz Ahmad Jamzuri, panggil-panggil gitu. Ya, Faruk, Faruk, gitu lagi teriak-teriak. Ya, gak pakai salam penghormatan, datang ke rumah Ustadz Ahmad, Pak Imam, langsung manggil nama lagi, datang ke rumah saya, ja, Reza, Reza, pengajian yuk, gitu ibaratnya. Dan itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Al-A'rabi, orang Arab Badui. Maka dilarang, ya. Ada adabnya, kamu nggak bisa menyamakan sistem komunikasi kamu dengan Rasul dengan sesama kalian, beda. Karena itu ayat ini sangat penting sebagai pembahasan karena menyangkut tentang adab syar'i, adab-adab secara umum, banyak sekali. Ya. Nah, sekarang perhatikan, kita lihat ayat pertama. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. La tuqaddimu, dari kata qaddama yuqaddimu, takdim. Takdim itu artinya mendahului. Makanya di dalam ilmu fiqih, salat itu ada namanya jamak takhir, ada namanya jamak takdim. Ya, berarti mendahului waktu salat ke depan digabung dengan saat ini. Jamak takdim zuhur dan asar, berarti asarnya didahulukan, dikerjakan di waktu zuhur, itu arti takdim, ya. Nah, di ayat ini Allah menggunakan narasi itu, la tuqaddimu. Cuman kalau takdim itu dalam bahasa Arab namanya masdar, kalau di sini menggunakan fi'lul mudhari', ya, fi'il mudhari'. Allah memperingatkan kita, jangan kamu mendahului baina yadayillah wa rasulihi. Ya, mendahului Allah dan mendahului Rasulnya, enggak boleh, ya. Dilarang untuk kita mendahului segala perkara. Nah, ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, ya, min hadhil ayat al-karimah, melalui ayat-ayat ini Allah sedang memberikan pesan. Apa kata beliau? Addabahullahu ibadahul mu'minin kaifa yu'amiluna ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat-ayat ini Allah sedang addaballahu ibadahul mu'minin, mengajarkan adab. Kalau orang Jawa bilang tata kromo. Jadi dalam Islam itu belajar adab lebih dulu dari belajar ilmu. Kalau Anda belajar ilmu, ilmunya banyak, gak punya adab, jadi seperti iblis. Gak kenal adab, mana yang harus kita hormati, mana yang harus kita patuhi, mana yang harus kita dahulukan, pendapat kita atau perintah Allah. Coba saya tanya sama bapak-bapak, iblis itu berilmu tak? Berilmu tapi gak beradab. Dia mendahulukan ro'inya daripada amrullah, daripada perintah Allah. Allah perintahkan, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami mengatakan kepada malaikat, kepada iblis, sujudlah kepada Adam, perintahnya. Maka mereka apa? Enggak mau. Aba wastakbara. Mereka enggan dan sombong. Apa sebabnya? Pendapat saya, api itu, kami ini golongan kami terbuat dari nar, api, tidak pantas untuk sujud sama yang terbuat dari tanah. Itu kata akal dia. Sementara dalam memahami konsep wahyu, kalau kita diperintahkan sebagai hamba Allah, akal itu nomor 3. Yang pertama, kalau Allah perintahkan, kerjakan. Kalau Rasul ajarkan, lakukan.
Bukan mendahulukan akal kita daripada perintah Allah. Itu iblis. Berilmu tapi apa? Tidak beradab. Hati-hati, adab ini penting, Pak. Maka itu kata para sahabat, beliau mengatakan apa mereka? Kunna nata'allamal adab qabla nata'allamal ilm. Kami mempelajari adab sebelum kami mempelajari ilmu. Supaya ketika ilmu itu masuk, adabnya makin tinggi. Kalau nggak punya adab, ilmunya banyak, sombong, remehin orang, mendahului seolah-olah dia berakal, adidaya dengan otaknya, kehebatannya, cara berfikirnya. Kadang-kadang saking hebat otaknya, dia tangguhkan perintah Allah. Kan sekarang banyak orang yang begitu. Perintah Allah dalam Quran berhijab, wanita itu berjilbab. Tapi kata akal dia, itu cuma adat. Adat itu. Jilbab itu enggak wajib, cuma adat saja. Perintah Allah suruh. Tapi akal dia mengatakan tidak. Berarti dia mendahulukan akalnya daripada perintah Allah. Ini adalah termasuk bagian dari ayat ini. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jadi ini pentingnya kita mengetengahkan adab dan ajurat al-hujjah.